Wanita itu tidak tahu apa-apa, mengira suaminya hemat dan perhatian. Padahal pria itu membeli kasur seharga 3 juta dolar. Tapi malah berbohong dan bilang nemu di pinggir jalan. Melihat reaksi wanita yang terharu, dua anak mereka saling tukar pandang. Lalu diam-diam berbisik bahwa wanita itu belum pernah lihat dunia. Namun tiba-tiba, mata wanita tertuju pada jam tangan pria itu. Sebagai pramuniaga toko, dia langsung sadar itu adalah jam tangan edisi terbatas seharga 9 juta dolar. Karena takut identitas aslinya ketahuan, pria itu langsung menggertakkan gigi dan bilang, itu hanya tiruan dari internet seharga 50 dolar. Wanita percaya begitu saja, bahkan tersenyum dan menyuruhnya beli beberapa lagi untuk dibagi ke sahabat. Sebenarnya pria itu menyembunyikan jati diri, karena saat pertama bertemu, dia pernah salah paham mengira wanita itu mata duitan. Sementara kedua anaknya, karena sangat merindukan kasih sayang ibu, mereka diam-diam menempel poster, dicari istri dengan hadiah besar, di seluruh kota. Demi mencarikan istri untuk sang ayah, pria itu marah dan langsung menegur anak laki-lakinya. Tapi anak itu malah balik membalas, menyindir bahwa ayahnya sudah hampir 30 tahun belum nikah, membuat mereka malu di depan teman seumuran. Mendengar itu, pria itu mengancam akan menghukumnya. Tapi anak itu bilang, kalau tidak ada cinta dan uang, dia tidak mau mengakui pria itu sebagai ayahnya. Setelah berkata begitu, dia pun langsung pergi. Pria itu buru-buru menyuruh bawahannya mengejar. Di saat yang sama, wanita itu sedang jalan sendirian untuk menenangkan diri. Tiba-tiba ia melihat dua anak sedang dikejar orang berbaju hitam. Dia kira itu penculik anak. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyiramkan air panas ke arah pria itu. Semua orang di tempat itu langsung terkejut. Dua anak itu melihat wanita, dan langsung lari memeluknya sambil memanggilnya, Mami. Si adik perempuan pun memberitahu pria itu, bahwa ia sudah menemukan maminya. Wanita itu baru sadar bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Untuk menebus rasa bersalah, ia pun mengajak dua anak itu minum susu. Lalu bertanya kenapa mereka memanggilnya Mami. Anak laki-laki itu menjawab dengan serius. Katanya dia pernah bermimpi ibunya mirip sekali dengannya. Adik perempuannya juga mengangguk, mengatakan mimpi yang sama semalam. Anak laki-laki itu langsung menggenggam tangan wanita itu, dan bertanya siapa pria idaman yang ingin dia nikahi. Wanita itu pun terpaku. Pria itu baru mau menegur, malah kena semprot balik. Anak laki-laki itu bahkan mengeluarkan ponsel, dan menunjukkan foto seorang pria pada wanita itu. Saat dilihat, wanita itu sadar pria dalam foto adalah pria yang berdiri di depannya. Namun si pria masih menganggap, wanita yang ingin dekat dengannya hanya mengincar hartanya. Dia takut salah memilih pasangan, dan menyusahkan anak-anak di masa depan. Akhirnya ia membawa anak-anak kembali ke rumah. Namun wanita itu benar-benar menyukai anak-anak itu. Dia pun memberanikan diri bertanya, mau tidak pria itu menikah dengannya, supaya dia bisa punya anak. Mendengar itu, pria itu langsung berbohong, mengaku hanya supir miskin yang sudah cerai. Wanita itu justru tidak peduli, malah bilang dirinya cuma karyawan toko dengan gaji 3.000 dolar. Mereka sama-sama pas. Pria itu kaget mendengarnya. Ia pun mencoba menghindar dengan alasan anak-anak. Tapi dua anak itu langsung berkata, kalau pria itu tidak izinkan wanita itu jadi ibu mereka, mereka akan mogok minum susu dan tidak mau makan. Tidak punya pilihan lain. Pria itu akhirnya menikah dengan wanita itu. Setelah menikah, wanita itu sangat rajin dan perhatian, selalu membelikan barang untuk anak-anak. Masakannya juga enak. Bahkan ia selalu menunggu anak-anak kenyang dulu, baru makan sisa makanan mereka. Melihat semua itu, pria itu mulai benar-benar ingin mengenal wanita itu lebih dalam. Keesokan harinya, wanita itu pergi kerja seperti biasa ke toko sepatu. Tanpa disangka, ia bertemu adik perempuannya yang penuh tipu daya di pusat perbelanjaan.